Ya sudah dicurangi apalagi Orang yang tidak, Bang. culas ini siapa yang dimaksud? Tanya Dedi. Dedi paham tuh orang-orang culas itu siapa? Kan yang ngomong Bang Noel, masa saya tanya Pak Dede? Ya lu dong. Lu yang ngomong. Gua nggak ada ngomong dari tadi. Tadi kan lu mengorkestrasikan sebuah kecurangan. Lu bosan Lu di depan orang nih. iya depan orang kenapa rupanya? Aduh apa? Oke. Ini pemilu aja kalah kok nolak minta ampun. Lu harus dari culas. Lu harus dari culas. Jangan kurang ajar lo. Oke, Lu dewan tidak punya rasa hormat. Ingat deh, jangan konyol lu. Lu harus diangkat. Jangan konyol apa? Ayo kita buka. Kenapa? Ayo. Kita akan buka itu ya. Lu Kita akan dari buka itu. Tukom. Kita akan buka itu. dari Jangan Tukom. konyol lu. Baik, baik, baik. Iya. Iya. Lu marah kenapa? Culas. Kenapa lu jadi persoalan pribadi lu? Kenapa pribadi? tidak Ini kita terdengar. bicara politik. Ini masuk. Lu Oke, yang cukup. ngawur. Gua ngomong apa sama lu? Lu ngomong apa tadi? Gua lihat lu aja jijik. Bang Gua Dedi. ngomong apa? Gua lebih jujur dari lu. Bang Apa Noel. rupanya? Saya ke Bang Faldo ya, Bang Entar Faldo. dulu, gua belum ngomong. Tadi gua mau ngomongin Sedikit. dulu yang Oke. disebut tadi itu soal Sedikit. apa Sebentar ya. namanya? Tadi gua sampai lupa tadi ngomong Bang Dedi, apa. aku dulu Substansi aja. demokrasi. Oke. Bicara substansi demokrasi itu bicara proses. Kalau ada orang yang bilang pembegalan di MK yang berujung pada pemecatan ketua MK sebagai substansi demokrasi, orang tuh pasti nggak pernah baca buku. Ya, orang tuh pasti nggak ngerti substansi. Lalu kalau ada orang bilang bahwa bagi-bagi bansos dengan melanggar undang-undang APBN, undang-undang keuangan negara, ya, pada saat anggota keluarganya ikut dalam kontestasi pemilu bukan sebagai kejahatan demokrasi, orang itu nggak ngerti demokrasi, tidak paham apa itu demokrasi, cuma punya urat suara. Kalau orang paham substansi, pernah baca buku, malu teriak-teriak, malu. Jadi maksud lu paham tentang demokrasi nggak? Gua tanya, lu paham tentang demokrasi? Coba, lu bukan apa yang host. paham tentang demokrasi? Lu bukan Nggak, host. kita debat itu. Kita bicara tentang debat substansi itu. Paham tentang Substansi demokrasi apa? yang mana? Paham Yang demokrasi mana tentang yang demokrasi mana? yang lu pahamin? Pembegalan MK. Mana? Pembegalan MK. Lu aja kan Ketua lahir dari mekanisme yang jujur. Ketua MK Lu dipecat. itu bukan lahir dewan yang mekanisme jujur, tahu? Lu kenapa jadi Apa? urusan pribadi di sini? Bukan pribadi. Ini Oke, kesalahan orang. cukup ya. Lu bawa keluar nih orang. Sebentar. Ini orang manipulatif 400.000 orang. Lu gagal, cara gagal lu. Banyak omong. Kita satu bulan. Bang Noel. Bang Noel. Kalah orang kaya, orang kaya bos. Oke. Satu bulan jangan Harusnya nantang rendah lagi. hati. Lu jangan nantang gua lagi. Lu segini Kalau sama lu gua. nantang gua lagi gober lu. Bang Noel cukup. Tentu burung lu. Saya langsung ke Bang Faldo. Anggota dewan pembinaan lu yang gua lihat. Jadi urusan pribadi gimana urusannya barang Oke, ini? sebentar Bang Culas Noel. lu. Tolong sebentar. Kasihannya nih anak. Kita kasih pendidikan publik ya, diskusinya harus diskusi yang sehat. Oke, sebentar. Saya ke Bang Faldo. Oke, tahan dulu. Bicara soal bangsa. Iya, saya harus Saya dulu. tanya substansinya mana? Saya bilang pembegalan demokrasi. Bang Faldo. MK. Oke. Lu paham atau tidak tentang demokrasi? Pembegalan. Tanya itu dulu. Gimana sih ini orang? Ya, saya kira- Oke, kita break dulu ya sesaat. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, kita tahu apa yang disampaikan oleh pengamat politik saat ini. Tentunya itu bertujuan untuk memajukan negara ini pastinya. Karena mereka tahu bahwa bisa dikatakan negara kita memang sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak masalah-masalah yang terjadi diakibatkan para penguasa ingin berkuasa lagi. Mungkin mereka udah berkuasa seperti ini, mereka mau yang lebih besar, sehingga mendorong mereka menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai titik yang mereka inginkan. Nah, ini dia letak kesalahan. Ketika ini terus berkelanjutan, pesta demokrasi di Indonesia ini sudah tidak sehat. Berdemokrasi harusnya ada aturan, ada cara mainnya. Dan setiap kita, ya, pengamat politik, politikus, partai politik, itu harus berjalan dengan baik supaya kita tidak cacat, ya, cacat namanya di mata masyarakat. Tujuan kita apa sih? Sebenarnya segala sesuatu yang dilakukan oleh para politikus, para pejabat, itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kita tahu saat ini bahwa
terjadinya sebuah kecurangan yang besar. Kecurangan terjadi itu karena ambisi yang besar juga. Ambisinya yang besar untuk mencapai yang ia inginkan ini, itu sebuah kesalahan yang fatal. Kenapa teman-teman? Karena kita tahu saat ini ada banyak hal yang sulit untuk dipercaya. Kadang ya, karena kepentingan yang seperti yang kita lihat saat ini, kadang lawan itu bisa jadi teman, dan teman pun, sahabat pun, kerabat pun itu juga bisa jadi lawan. Dan itu teorinya udah pernah terjadi. Di tahun ini menjadi catatan terburuk dalam pesta demokrasi yang sudah dibangun oleh orang nomor 1 sebelum Prabowo. Siapa dia? Ya, tanpa saya sebutkan udah ada di benak teman-teman. Kita udah tahu semuanya. Jadi, kalau saya melihat tindakan-tindakan dia saat ini, dia sedang mempersiapkan kaki-kakinya ada di sudut A, B, C, D. Yang artinya di setiap provinsi dia sudah menyiapkan orang-orangnya. Apakah ketika dia bukan lagi presiden, dia langsung pensiun dan balik ke Solo? Itu mustahil, men. Dia tidak akan pernah balik dan tidak akan pernah menyelesaikan drama-drama ini. Dia masih memainkan caturnya. Dia masih terus berkelanjutan. Sehingga saat ini ya, dia mengambil kesempatan di momen pilkada. Dia seakan-akan turun mendukung, baru nantinya seakan-akan yang sudah dimenangkan tersebut mempunyai utang budi lah kepada dia. Nah, ketika dia punya rencana nantinya di 2029 anaknya Gibran akan maju sebagai presiden, ayo bantu aku masuk ke A, ayo bantu aku. Inilah strategi seorang Mulyono dalam membangun apa yang ia mau. Memang terlihat santai saja, tetapi hasilnya luar biasa. Nah, masyarakat pun semoga mengerti akan hal ini. Trik-trik dan strategi yang dimainkan oleh Mulyono ini sangat luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa untuk memenangkan keluarga. Tentunya ini bersifat politik dinasti, yang memang ini bertujuan hanya untuk keluarga, untuk anaknya, untuk diri sendiri. Ini sebatas kepuasan hawa nafsu dunia yang mendorong melakukan hal seperti itu. Nah, Mulyono saat ini berhati-hatilah, karena Prabowo pun tidak dungu akan hal itu, tidak bisa dikibulin. Tentunya dia tahu strategi, dan Prabowo juga udah lama dengan hal-hal seperti ini, pasti dia tahu. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat lensa netizen dimanapun Anda berada, teman-teman, apa yang teman-teman lihat, yang teman-teman ketahui saat ini situasi politik di daerah masing-masing, silakan sampaikan di sini, cantumkan di sini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, lensa netizen melaporkan.